ada di medula spinalis. Dia mengenai forum anterior motorik. Jadi kuku lainnya, kukunya lemes. Ini. Kalau sudah cacat seperti ini nggak bisa diapa-apain. Mau dioperasi ya nggak bisa. Mau ditransplantasi ganti kaki ya nggak bisa. Karena yang terlalu dari mulai jalur medula spinalis forum motorik anterior. Polio, Anda bisa lihat progres eradikasi dari tahun 88 sampai 2006 menurut jurnal WHO. Lihat, ini tahun 88. Yang merah ini adalah daerah endemis polio. Di tahun 2006 sudah sangat sedikit karena adanya vaksinasi. Sampai sekarang Indonesia masih menerapkan vaksin polio sebagai imunisasi dasar gratis di puskesmas. Anda lahir dapat polio. Bukan dapat kena penyakit polio, bukan. Vaksinasi polio. Ini apa? Ini bukan saluran ya, bukan cacar air sekarang, bukan. Ini smallpox. Ini bikin meninggal. Ya, virusnya ganas itu. Dan ini kalau survive itu rata, apa namanya, bekas skarnya itu dari kalutnya rata. Dan ini komplikasinya sampai ke pernapasan dan mengakibatkan meninggal. Karena adanya vaksinasi global eradikasi. Maksudnya apa global eradikasi? Berhasil dieliminasi kasusnya di seluruh dunia tahun 79. Sehingga setelah 79 sudah tidak dilaporkan lagi kasus smallpox. Kalau kita bicara vaksinasi, imunisasi itu ada dua, yaitu aktif dan pasif. Aktif dan pasif itu ada dua lagi, secara natural dan secara buatan atau artifisial. Maksudnya gimana? Imunisasi aktif yang dia natural adalah infeksi. Di sini ada yang pernah kena cangkran, cacar air dan cacar air. Pernah 2 kali atau sekali? Sekali. Ya, imunisasi. Bisakah 2 kali? Bisa. Kalau daya tahan tubuhnya anjlok sekali, kalau dia kena imunodefisiensi, ya bisa 2-3 kali. Tapi pada orang normal dia sekali cukup. Ini ya. Artifisial buatan adalah menggunakan vaksin. Diberi vaksin sehingga terbentuk kekebalan tubuh secara aktif. Pasif ini gimana maksudnya? Pasif ini dia tidak ada memorinya. Kalau yang aktif dia ada memorinya. Tubuh dipaksa, distimulasi untuk bikin sel memori terhadap infeksi tersebut. Kalau pasif yang dia natural adalah antibodi dari ibu ke bayinya. Contohnya ibunya cacar air, pas bayinya di dalam, tapi pada hamil trimester terakhir. Karena kalau trimester awal kena, maka bayi itu bisa resiko cacar teratogen. Jadi infeksi virus yang mengenai ibu hamil di usia pembentukan organ itu bisa menyebabkan kecacatan pada janinnya. Nah, jadi kalau ibunya pas hamil itu dia kena infeksi, maka antibodinya akan bisa menyeberang lewat plasenta ke bayinya sehingga bayinya punya proteksi pasif. Pasif ini karena dia nggak bikin sendiri, maka dia nggak panjang, dia nggak bisa produksi sendiri. Kalau artifisial adalah contohnya antibodinya diberikan, dimasukkan. Jadi yang disuntikkan bukan antigen tetapi antibodi. Ngerti nggak? Jadi contohnya ada orang kena paku, kemudian masuk tetanus, bakteri tetanus masuk. Itu dikasihnya ini atau yang ini? Yang bikin ini keluar dulu karena ada gejala infeksi. Jadi pada tetanus itu Clostridium tetanus yang bikin sakit kejang adalah toksiknya. Maka pengobatan pertama pada kasus tetanus itu diblok dulu, toksinnya sambil dibunuh Clostridium tetanusnya. Maka yang diberikan pada orang yang dia kena tetanus bukan vaksin. Kenapa? Karena vaksin yang aktif dia baru terbentuk 5-7 hari.
Clostridium tetanusnya masuk dulu melepaskan toksin. Maka pada orang yang dia kena luka dalam, misalnya kotor, karatan, itu sering terjadi pada tukang bangunan. Kena pacul atau kena paku kawat itu masuk dan itu kotor dalam. Jadi Clostridium tetanus itu sifatnya dia anaerob. Jadi lukanya dalam karena dia justru anaerob. Tahu ya anaerob ya? Jadi tidak butuh oksigen. Bakterinya tidak butuh oksigen untuk dia berkembang biak. Maka salah satu obatnya itu dibuka lukanya, dibersihkan untuk oksigenasi dan diberikan antibodi. Kenapa? Kalau ada toksinnya, jadi ini toksinnya Clostridium, dia akan menempel di saraf, sarafnya akan kejang. Bahayanya apa? Bahayanya adalah ketika kejang itu ada di saluran pernafasan berhenti. Kalau dia kejang, dia akan melihat, benar-benar tidak ketemu sih masanya. Anda mungkin tahu secara medis saja bahwa dia bisa sampai mematahkan tulang belakang kalau seperti kejangnya. Jadi ini nggak bisa buka dari Christmas. Kalau Anda teman saya pernah dapat, nggak banyak sih, nggak sering. Karena biasanya kalau di kota begitu ada luka sudah langsung diberikan antibiotik. Tetanus toxoid, jadi bukan ATS, karena bukan vaksin tetanus tapi ATS, anti tetanus serum namanya. Jadi pada orang yang dia luka dan kita curiga kemungkinan jadi masuknya Clostridium tetanus, yang diberikan adalah antibodi namanya ATS, anti tetanus serum. Sementara kalau vaksin TT tetanusnya ini untuk anak yang baru lahir, calon pengantin. Tahu tujuannya calon pengantin diberikan vaksin tetanus? Kira-kira kenapa sih? Syarat untuk menikah ya? Syarat untuk mengurus. Nanti kalau ada menikah itu ada surat N1, N2, N3 masuk ke kawan. Salah satunya adalah menunjukkan surat sudah vaksin tetanus dari puskesmas. Kenapa kira-kira? Tetanus itu kan tahu, kita kan berkantor. Bisa nggak? Itu juga wajib tahu. Kebetulan ada orang yang melahirkan di pedalaman yang itu guntingnya karatan, guntingnya potong. Bukan tetanus sih, Pak. Ada kok, ada misalnya, bukan ada yang ramai nanti penerbangan sebenarnya. Orang main skate sih, dia baru leadership, dibakar topi. Dia adanya cuma jubel bayi, motongnya pakai silet, siletnya karaten, nggak disterilisasi, melahirkan, diepis, potong. Clostridium tetanusnya masuk karena sudah divaksinasi. Karena plot ya, vaksin itu dia akan membentuk antibodi minimal 5-7 hari baru terbentuk. Karena dia sebelum menikah sudah divaksin, maka dia sudah bisa membentuk antibodi terhadap toksin tetanus. Sementara kalau ini diberikan saat itu juga iya, karena ini adalah pasif. Pasif imunisasi dia tidak bisa produksi sendiri, nggak bisa, dia akan lama-lama habis. Kalau yang aktif dia bisa memproduksi aktif antibodi terhadap antigen tersebut. Kalau yang pasif tidak. Terus pertanyaannya, kenapa sih pakai divaksin? Terus biar aja terinfeksi. Ya, ini kata para anti-vaks. Ada nama anti-vaks. Berita santer, ini kan tidak ada kelas ya, tidak saran. Berita santer di Madura menolak vaksinasi. Kalau dari Madura ini hanya contoh karena santer di Bogor bahwa dokter namanya dokternya dihadang, tidak boleh masuk karena menganggap bahwa vaksin itu adalah racun dan berbahaya, tidak boleh. Pertanyaannya biar aja kalau terinfeksi aku malah jadi kebal. Kenapa? Ini alamiah loh, imunisasi aktif alamiah, nggak perlu beli vaksin, nggak perlu penelitian vaksin. Kenapa kok tidak usah beli? Kenapa? Karena bisnis dong. Kenapa nggak boleh biarin aja sih? Kenapa divaksin COVID mahal banget habis bebasan tak COVID semua ya? Kenapa harus divaksin?
vaksin kita itu dia memproduksi sendiri polio vaksin. Jadi kita sudah bisa produksi nggak impor. Sekarang kita definisi dulu. Vaksin adalah suspensi atau zat yang dia berisi antigen mikroorganisme patogen baik hidup maupun sudah mati yang dia bisa akan menginduksi sistem imun untuk mencegah penyakit tertentu. Ini kasus yang kemarin COVID, ini jurnalnya COVID. Jadi pada kasus COVID ya, ini orang sehat, satu nyebar. Tapi ketika ada yang sudah mulai divaksin, maka penyebaran semakin sedikit. Karena yang lainnya yang sudah divaksin ini jadi kebal. Semakin banyak yang divaksin, maka akan semakin meminimalis penularan. Pada film tadi, endingnya tetap terdapat vaksinnya. Cuma jagoannya sudah kadang kena dulu. Ini sama dengan yang kuliah kemarin, definisi antigen, imunogen, jadi saya tidak ulang. Ini juga sama, yang kemarin ada antigen, ini ada epitop yang akan berdekatan dengan paratop, ini antibody. Kalau IgG di bawahnya bisa ditempeli dengan sel-sel imun. Ini sama, saya skip. Ini yang kemarin saya sampaikan, kalau antibody dia bisa mengenali bentuk konformasional asli natif antigennya maupun yang sudah direbonding. Jadi dia mengenali sequence peptida maupun bentuk asli dari antigen tersebut. Itulah kenapa antibodi ini salah satu target utama pada pengembangan vaksin. Kemudian faktor yang mempengaruhi imunogenisitas dari suatu antigen jelas satu biologi molekuler dari sequence-nya. Maksudnya gimana? Semakin jauh spesiesnya dari kita, semakin imunogen. Ini gampang, bisa pasti ya infeksi kita nggak mungkin manusia menginfeksi manusia sendiri. Pasti itu organismenya berbeda. Kemudian ada struktur, semakin kompleks strukturnya antigen, maka dia sifatnya semakin imunogen. Jadi sekarang sudah mulai enak ya pakai bioinformatika. Nanti ada kalau mau skripsi pakai bioinformatika prediktif itu mainnya nggak di lab, mainnya kayak computerized. Jadi keren prediksi. Jadi sebelah mananya sih dari saya COVID nih, di bagian mananya COVID sih yang dia imunogen saat stimulasi antibody. Prediksinya itu memprediksi ya tidak tepat, memprediksinya pakai software, pakai bioinformatika. Sudah sekuensinya mana DNA segmen sekian. Nanti akan diisolasi di segmen sekian, ditranslasi dicobakan. Jadi sekarang sudah eranya di bioinformatika, lebih cepat untuk mendapatkan satu vaksin. Kalau dulu dicobakan deh, misalnya ini ada virus, monggolnya coba ke hewan, antibodinya naik nggak ya? Kok enggak? Nanti lehernya dimasukin, kok enggak? Kakinya dimasukin, sekarang tidak. Semua sudah bisa diprediksi dengan bioinformatika. Jadi keren, ya eranya depan kayak model AI prediksi. Jadi anak yang kuliahnya ngantuk tuh ciri-cirinya kayak gini langsung masuk. Jadi scan flag tuh, mata sayu. Kemudian mulai menunduk. Jadi kayak prediksi. Kemudian ini jadi pertimbangan. Kemarin sudah saya singgung terkait pertimbangan pemberian dosis, kemudian berapa kali frekuensinya vaksin diberikan. Caranya apa? Vaksin itu ada yang agak beda deh. Ada sudah pernah vaksinasi BCG. BCG itu kalau di lengan tinggalkan scar. Kok bisa yang itu tinggalkan scar sementara yang disuntik lainnya enggak? Siapa yang sudah pernah vaksin hepatitis? Tidak pernah. Ada sudah pernah loh? Meningitis vaksin ada skarnya enggak? Enggak ada. Kok bisa ini ada skarnya? Kalau pernah ada pasien itu mau disuntik BCG anaknya, ibunya minta jangan di sini. Kenapa Bu? Mau menjadikan model. Nanti pas jadi foto model soalnya ada bekasnya. Terus di mana Bu? Aku di bagian dalamnya umbilikus.
vaksin TB, BCG itu adalah vaksin untuk mencegah penyakit TBC. Ini menyinggung nyambung yang kemarin, jadi ini definisinya di top 1, ini ada macam-macam. Nah, di realita patogen itu punya banyak sekali epitope. Jadi nggak cuma satu. Ini sudah saya udah kemarin, nggak perlu lama-lama sih. Ini karier, protein karier, hapten kalau tidak pakai protein karier dia tidak imunogen, maka dia perlu dikasih protein karier supaya dia imunogen. Ini kan polisakarida. Polisakarida itu kurang imunogen dibandingkan protein. Supaya dia imunogen, dia perlu diberikan protein tambahan. Yang berikutnya, gimana sih kok vaksin bisa menstimulasi terbentuknya sel memori? Menyambung yang kemarin. Syarat terbentuknya sel memori adalah harus ada ini. Makanya pada sistem imun alamiah nggak ada memori karena tidak ada. Ini terjadi di organ limfoid. Masih ingat organ limfoid? Organ limfoid itu apa aja? Blok 1 kayaknya. Ya enggak? Histo. Reticuloendothelial system. Masih ingat enggak? Apa aja organ limfoid? Organ limfoid yang isinya markas besar TNI polisi kita. Di tubuh kita tuh markasnya di mana aja sih? Yuk, ngacok deh yuk. Di mana aja? Masa nggak tahu organ limfoidnya di mana aja? Siapa? Judulnya. Ada timus, ada limfonotus, kangen, paru. Tepuk tangan dulu dong. Jadi syaratnya terbentuk sel memori harus antigennya dipresentasikan di sel-sel yang masih naif tubuh ini di organ-organ limfoid. Jadi si APC setelah mencaplok antigen dia harus pulang dulu, pulang ke markasnya di organ limfoid, di limfonodus, di ganglion untuk mepresentasikan membentuk sel yang naif ini menjadi salah satunya akan terbentuk sel memori. Jadi kalau ada penelitian vaksin kok nggak sampai terbentuk di sini, ya nggak terbentuk antibodinya, nggak terbentuk antibodi spesifik terhadap antigen. Syaratnya harus terjadi presentasi antigen di organ-organ limfoid. Ini adalah model yang diharapkan pada vaksinasi. Ini pada saat infeksi pertama kita, ini kita bicara dulu alamiah infeksi. Saat kita pertama kali kena infeksi, maka yang terbentuk pertama adalah IgM. Jadi kalau ada infeksi masuk, yang pertama masuk yang terbentuk adalah IgM dulu, pentamel. IgM ini tidak cukup kuat untuk mengeliminasi patogen, karena dia tidak bisa ditempeli oleh sel-sel pembunuh. Dia menghalangi untuk penularan lebih lanjut bisa, tapi nggak bisa mengeliminasi. Baru setelah IgM naik, baru terbentuk IgG. Nah, IgG inilah yang akan berperan untuk membantu eliminasi patogen. Anda lihat, infeksi pertama, titer kadar antibodinya cuma segini. Pada infeksi kedua, kena lagi patogen yang sama, dia naik, lihat range-nya ini mulai start infeksi. Anda lihat ini waktunya 7 hari, 5-7 hari. Ini begitu dia kena, dia langsung naik dengan titer yang tinggi. Nah, hal ini menjadi dasar pengembangan vaksin. Infeksi pertama ini digantikan oleh vaksin. Jadi nggak harus nunggu Anda kena infeksi dulu, Anda sudah terbentuk sel memori di situ, sehingga ketika ada infeksi sungguhan datang, ini sudah punya sel memori, sehingga terbentuknya antibodi lebih cepat dan lebih tinggi.
ketika mengambil profesi, salah satu syaratnya adalah untuk vaksin hepatitis B. Kenapa? Karena tenaga kesehatan itu bisa toleran. Contohnya, ya alhamdulillah dari contohnya ada nyuntik atau masang infus. Pasiennya pasien hepatitis B positif. Anda kena jarum. Nah, kasus memang konsekuensinya gitu. Ada pernah kejadian juga kita operasi jarum, operasi sikat kena jatuh, kena di kaki. Makanya kalau ada dilihat di ruang operasi itu bukan ukuran-ukuran yang itu kayak apa namanya rok ya, jadi ditutupi karena kadang-kadang kalau itu senggol jatuh musuh. Jadi dokter itu kontak dia, Anda lihat bahwa pada saat COVID kemarin kasus sekian banyak nakes terkontak kemudian meninggal, sama dengan di film tadi jagoannya. Kate Winsletnya meninggal, dia adalah ahli epidemiologi wabah dokternya. Kemudian di saat terakhir dia muncul gejala, dia mengisolasi diri di dalam lokasi. Dia mendatangi lokasinya, dia mengisolasi, kemudian dia nelfon servis. Pokoknya ini emergency saja, nggak keluar. Kemudian nanti terakhir dia pakai sama seperti COVID, ada lihat ini dipakai astronot itu. Tapi pada saat itu dia vaksinnya belum ada, sehingga ketika vaksin ditemukan dapatkan jagoannya sudah meninggal. Ini adalah respon yang diharapkan. Jadi respon vaksin yang diharapkan utamanya adalah humoral. Walaupun kita tetap berharap ada bentuk yang selulernya. Kenapa? Selulernya adalah fungsinya eliminasi. Jadi sel T sitotoksin ini menghancurkan sel yang terinfeksi. Sementara kalau antibodi utamanya adalah satu, dia menghambat atau menghalangi penularan ke sel yang sehat. Kemudian nanti antibodinya ini bisa mengcapture, memarker sel-sel yang terinfeksi atau patogen yang menginfeksi. Ini dia vaksin masuk, ini rutenya sama dengan tadi, adaptif. Masuk dikenali oleh PLR, lihat. PLR-nya siapa? APC, makrofag, dendritik. Ini innate immunity, iya, innate immunity. Jadi antigen disuntikkan masuk, lihat kenapa ada adjuvan. Adjuvan itu supaya menggila responnya. Oh iya, tapi adjuvan nggak kuat nanti, nggak pulang. Kalau nggak ada adjuvan, ini responnya nggak kuat. Jadi ditambahin adjuvan. Nah, kadang-kadang yang bikin alergi pada pemberian vaksin adalah adjuvan. Namanya. Pernah lihat beritanya nggak pas Maya vaksin pertama di Amerika itu petara cewek baru disuntik nggak ada 1 jam hilang kesadaran, alergi. Nanti Anda akan belajar itu di Dr. Agus Joko Universitas. Jadi alergi terhadap zat vaksinnya. Oh ini lain waktu deh, itu begitu alergi namanya anafilaksi itu ngunci pernapasannya jelek, nutup, ngeri pokoknya. Itu angka kematiannya tinggi kalau kita tidak bermain cepat. Itu hitungannya jam. Sebenarnya tidak sulit, tidak, asalkan obatnya siap semua. Jadi biasanya kalau pada kita pemberian program vaksin, obat-obat untuk anafilaksi sudah disiapkan. Itulah nanti kalau ada jadi dokter kemudian itu program bias oh ya, bulan imunisasi anak nasional itu kita memberikan vaksinasi ke sekolah-sekolah. Itu harus ada informed consent ke orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak boleh gimana? Ya sudah, itu haknya, karena itu informed consent. Ini kemudian ditangkap oleh APC, makrofag. Dengan lihat antigennya nempel di PRR, reseptor antigen innate. Dicaplok kemudian oleh makrofag ataupun APC. Dia pulang ke organ limfoid. Di organ limfoid dia akan mempresentasikan antigen, lihat ini 2. Iya, APC itu punya 2 tangan. Tangannya MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Yang MHC kelas 1 dia mempresentasikan kepada sel T CD8, yang MHC kelas 2 ke sel T CD4. Nah, sudah setelah diperkenalkan, maka sel ini akan teraktivasi dia yang sel D4 dia akan berubah menjadi sel plasma. Sel plasma menghasilkan antibodi. Selain
jalurnya ke sini, ini juga akan jadi provokator deh. T helper ini dia melepaskan sitokin. Ini sitokin mediator kimiawi sitokin yang ini mengaktifasi sel B jadi sel plasma. Dia juga memprovokasi sel CD8 berubah menjadi sel pembunuh atau efektor. Ini fungsi dari antibodi. Cuma kenapa kalau kita mentarget vaksin dengan antibodi? Iya, lihat ini virus HIV. Virus HIV itu sering dipakai buat contoh, walaupun sampai hari ini belum ditemukan vaksinasi HIV. Kalau Anda memahami jurnal mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ada percobaan vaksin HIV di Thailand, sudah sampai ke level manusia, dicoba di manusia. Kenapa Thailand? Lagi bohong. Jadi yang targetnya kalau masalah adalah target tanda kutip endemis HIV-nya. Anda tahu ya, tidak semua Thailand sih. Ada jurnalnya, ada kan? Nanti kalau ada mana jurnalnya adalah HIV/AIDS vaccine in Thailand. Itu penelitiannya gagal, tapi jurnalnya keren banget. Jadi nanti Anda mindsetnya kalau ada skripsi bukan berarti harus berhubungan positif. Nah, maksudnya itu. Kalau skripsi harusnya signifikan, kalau nggak signifikan hasilnya berarti gagal. Ya enggak gitu. Selama metodologi Anda, cara kerja Anda, penelitian yang betul, selama Anda sesuai dengan caranya, metodologinya betul, kemudian prosedurnya betul, hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis, ya nggak apa-apa. Itu sudah di manusia. Jadi ketika di hewan bagus, di manusia tertentu dengan skop 2 clinical trial fase 2 masih bagus, dilepas 3B itu sudah di masyarakat terbatas, dilepas endemis, hasilnya tidak memproteksi penularan HIV. Nah, diharapkannya kalau sudah ketemu vaksin HIV, antibodinya bisa menutupi. Ini adalah penolongnya si virus untuk nempel di CD4. Kalau ini ditutupi oleh antibodi, maka si virus ini nggak bisa nempel di reseptor sel, maka nggak bisa infeksi. Harapannya seperti itu. Ini adalah mekanisme semua vaksin yang mentarget antibodi untuk terhadap virus. Yang berikutnya ini komponen belakangnya ya, belum ya. Jadi ini virus kalau dia dimarker oleh antibodi minimal 2 antibodi, maka dia akan bisa ditempel oleh komplement. Komplement ini adalah protein yang ada di dalam darah. Fungsinya adalah nanti melisiskan. Minimal 2, maka dia harus nempel di sini. Yang berikutnya adalah ini ada lihat, ini antibodi nempel di antigennya virus. Lihat Fc reseptornya antibodi IgG bisa ditempeli oleh sel-sel pembunuh, sehingga nanti ini bisa dicaplok dihancurkan. Jadi ada mekanismenya, ada 1, 2, 3, 4. Kita cari singkatannya di sini. Ini hanya ingin menunjukkan perkembangan penelitian vaksin. Lihat, ketika sudah mulai era bioteknologi, itu cepat banget progresnya. Ini masih mudah trial and error. Dicobakan, dilihat, dicobakan, dilihat. Ini sudah mulai masuk di bioteknologi, pakai bioinformatika, maka pengembangan vaksin lebih cepat. Ini karakteristik vaksin. Jadi yang kalau mau bikin vaksin itu harus dilihat alasannya dulu. Jadi nggak semua penyakit infeksi harus dibikin vaksinnya. Satu, dia burden atau besar, efeknya besar seperti COVID kemarin. Ini. Kemudian dia akan dilihat cost-nya, biayanya. Anda lihat skabies sama kucing. Kenapa nggak dibeli vaksin untuk anti kucing? Anti skabies. Kenapa nggak dibikin vaksin anti panu? Kira-kira kenapa? Panu itu banyak, kasusnya banyak. Panu, skabies, kadas, ulat, jamur. Tombe itu jamur. Tidak dibikin vaksin karena tidak burden disease, dia tidak bikin mati, tidak bikin cacat, dan ketika pengembangan vaksinnya biaya lebih besar, kosnya lebih besar dibandingkan dengan obati. Jadi pertimbangan pada pengembangan vaksin nanti Anda bisa lebih gampang Anda bisa baca, tapi yang
pertama harus safety. Maka syarat utama ini dia tidak boleh bikin mati. Maka pada penelitian vaksin itu yang pertama kali diukur adalah safety. Dicobakan di hewan, harus dicobakan di hewan dulu. Tidak bisa langsung ke manusia. Hewan oke, volunteer, orang terbatas dulu. Setelah itu baru dilepas ke masyarakat. Ya. Ini adalah desain vaksin yang ideal, yang diinginkan semua pemerintah. 1, safety, ya. 2, single dose. Maksudnya apa? Cukup disuntikkan sekali sudah terbentuk antibodi yang kuat. Tapi kenyataannya vaksin COVID nggak bisa dapat. 1 nggak cukup tinggi, minimal 2, bahkan kalau pantas ya harus 3 booster lagi. Polio berapa? Polio yang wajib berapa? Ada yang tahu? 1, 2, 3. Hepatitis untuk anak, bayi 1, 2, 3. Kenapa? Karena dengan single dosis tidak cukup bisa mendapatkan antibodi yang kuat. Harapannya nggak perlu diulang lagi, seumur hidup ada. Nah ini Indonesia semuanya. Murmur. Ini susah ini. Nah untuk Indonesia ini penting, stabilitas administrasi. Maksudnya apa? Bawanya gampang. Anda lihat kalau vaksin itu dia harus pakai box S. Karena kalau dikeluarkan di suhu ruangan dia rusak. Anda membayangkan nanti Anda misalnya berkesempatan internship atau bekerja mengabdi di luar Jawa, terpencil di pucuk gunung Jaya-Wijaya. Anda bayangkan, Anda harus memastikan vaksin dibawa sampai sana itu awet bisa nggak, suhunya tetap terjaga. Karena vaksin itu begitu dia suhunya tuh rusak, antigennya rusak. Ini adalah jurnal COVID perjalanan ya. Ini fase pengembangan vaksin, ini fase pengembangan vaksin yang konvensional pada umumnya untuk berapa? 15 tahun. Jadi urutannya antigennya dicobakan ke hewan dulu. Hewan itu naik deh, dari kucing, naik kelinci, naik monyet, jadi mamalia. Jadi naik kalau sudah oke, tidak berbahaya, tidak toksik dan safety, naik ke fase 1. Orang terbatas, fase 2. Orang lebih banyak lagi, fase 3 lepas ke masyarakat. Lihat masing-masing sampai minimal 15 tahun. Apa yang terjadi pada fase COVID? Wow, amazing. Inilah kenapa banyak yang mempertanyakan konspirasi itu sengaja sudah pasti. Dapat antigennya itu bisnis vaksin dunia. Saya nggak tahu but amazing bisa mendapatkan antigen yang cukup adekuat untuk menghasilkan antibodi dalam waktu yang singkat. Hanya kenapa kok bisa? Ya karena itu adalah wabah yang luar biasa efeknya. Jadi lockdown di semua negara. Maka lihat fase apa yang dilewati. Fase 1 belum selesai. Dicobain nih. Sejauh ini sih, oke sih belum selesai. Langsung masuk fase 2. Coba dulu belum selesai. Tapi nggak ada bahaya deh. Langsung masuk fase 3. Ngeri nggak? Ngeri memang. Isu yang beredar adalah ini hanya belum secara evidence base, belum terbukti bahwa efek samping pada vaksin COVID ada yang menyebabkan mudah terjadinya penyakit kardiovaskuler. Tapi nggak tahu itu rumor yang beredar. Keren banget ya. Ini 15 tahun versus 1,5 tahun loh. Kelihatan nggak ya dia? Ini jenis vaksin. Satu ini adalah saya pakai analog virus dulu aja ya. Virus yang dilemahkan, virusnya hidup tapi dilemahkan. Artinya apa? Sifat virulensinya, keganasannya dihilangkan, dieliminasi. Yang kedua, virus yang mati dimatikan. Yang berikutnya adalah toksinnya tok, jadi bukan mikroorganismenya seperti tetanus itu bukan vaksinnya bukan antigennya Clostridium tetani, tetapi toksinnya Clostridium tetani. Ada subunit dari mikroorganisme tersebut. Ini awalnya sudah mulai bioteknologi, jadi diambil direkayasa supaya ini isinya cuma kapsulnya dari virus tok. Eranya sekarang kesini semua deh. Sudah tidak era pengembangan vaksin yang baru.
sudah tidak boleh keseluruhan kekebalan. Kekurangannya apa kalau yang kira-kira vaksinnya virusnya hidup tapi dilemahkan? Ada dilihat apa aja? Tahu measles apa? Tahu bahasa Indonesia measles is? Google. Next. Biar nggak ngantuk ada Google Translate. Measles apa? Campak, dicampakkan, ya. Anda semua pernah dapat vaksin campak belum? Sudah. Isinya tahu nggak? Virusnya hidup. Iya. Virusnya hidup. Maka pertanyaan berikutnya, kalau vaksin measles campak diberikan pada anak-anak dengan imunodefisiensi, apa yang terjadi? Setelah campak, maka Anda harus tahu. Kalau Anda memberikan vaksin imunisasi, Anda harus tahu isinya itu apa. Anda bisa lihat di sini polio yang di atas sama mulut, isinya virus itu. Jadi Anda meminumkan virus polio pada bayi. Belum apa? Itu deh. PT Bio Farma sudah pertama dari tuntutan kasus anak yang mendapatkan vaksin polio kemudian hukuman. Tapi benar gitu. Kenapa? Cari ya. Jadi ada program imunisasi vaksinasi polio di suatu daerah di Jawa Barat, dikasih setelah seminggu 2 minggu ada yang mulai. Setelah dicek, caranya cek gimana kok bisa menang? Menang itu bukan nyogok, hakimnya enggak. Kalau ilmiah ilmiah, dicek sequence virusnya, virus yang tertular ke anak tersebut dengan jenis virus sequence virus yang ada di vaksinnya Bio Farma beda. Jadi kalau dokter mau menghadapi itu kan harus evidence, nggak bisa pokoknya. Sehingga ada nanti dokter prosedural dan inform consent jangan lupa. Jadi karena kalau satu tindakan inform consent prosedural, jangan melewati prosedur. Qadarullah misalnya pasien yang meninggal, Anda sudah sesuai dengan prosedur. Ini ya, biar perhatikan. Jadi Anda lihat ada polio, ada campak, rubella, vaksin rubella, kemudian ini mams, gondong, ini parotitis, ini mams. Ini adalah vaksin yang isinya virus tapi dilemahkan. Kalau yang ini relatif aman deh, karena dia virusnya mati atau bagian dari virusnya toh. Tetapi alergi bisa nggak? Tetap bisa alergi, karena ini berhasil. Nanti Anda bisa lihat di sini ada plus minusnya, iya ada plus minusnya. Virus yang vaksin yang isinya virus yang masih hidup, dia akan lebih kuat menghasilkan antibodi. Kenapa? Karena virusnya hidup. Dia bisa masuk secara aktif ke dalam tubuh manusia. Hanya virulensi artinya adalah yang bikin sakitnya, keganasannya dihilangkan. Kelemahannya apa? Ya ini bahayanya tadi. Ketika dia virulensinya kembali, justru akan menginfeksi anak tersebut. Ya, kita bisa baca masing-masing kelebihan dan kekurangannya apa kelebihannya kalau vaksinnya itu sudah mati, kemudian kalau yang base-nya hanya subunit dari vaksin dari mikroorganisme tersebut, safe dia, tapi dia lebih rendah imunodensitasnya. Jadi plus minusnya ada. Kalau COVID kemarin isinya apa? Udah tahu? Anda divaksin nggak baca? Informasif kan? Tanda tangan kan? Saya aja ya, kok di sebelah gitu. Tahu nggak isinya apa? Ada yang tahu isinya? Nggak ada ya? Ada yang sebenarnya ada. Ini ada apa ya? Mesti orang gampang banget. Ini bisa membuat sakit growing, yakin dalam seminggu. Isinya apa? Isinya air gula. Nggak ada tahu? Apa ada tahu? Isinya apa sih? Yang nggak harus yang Anda dapat, yang Anda tahu isinya. Vaksin COVID isinya apa? Virus yang hidup? Enggak. Virus itu yang dilemahkan? Enggak. Apa? Salah satunya RNA-nya. Ada. Nah, berarti RNA-nya masuk deh. RNA yang dia tidak berfungsi untuk replikasi. Jadi
bentuk strukturnya aja. Nah, makanya gini, bisa untuk difotokopi jadi banyak, ada yang cuma jadi cangkangnya doang. Nah, itu RNA-nya dipilih yang bukan untuk penggandaan diri. Jadi masuk RNA aja. Salah satunya itu. Ini ada yang lihat, vaksin polio itu ada dua sebetulnya deh. Indonesia selalu memilih yang murah meriah. Yang murah yang mana? Yang dilemahkan. Vaksin dan sabin. Yang sabin ini lihat, itu orang ini orangnya Indonesia ini. Sabin ini adalah isinya virus polio yang dilemahkan, diberikan lewat mulut, diteteskan. Sementara negara-negara yang maju itu sekarang sudah beralih ke injeksi, disuntikkan isinya virus yang sudah tidak aktif lagi. Pertanyaannya, terus tahu gini kenapa Indonesia nggak milih yang ini? Nah, saya ya, harus saja terus bilang. Tapi itu bisa berbagi subsidi pendidikan sebetulnya. Ya, kota kami berdurkan, jadi curhat. Lihat, nggak salah kok Indonesia memilih yang ini. Lihat ada plus minusnya. Jelas low cost, iya Indonesia murah meriah. Diberikan oke. Lihat di sini. Lihat transmission. Penularan polio sebagian besar lewat makanan. Transmisinya makanan. Artinya apa? Makanannya terkontaminasi virus polio. Si anak itu makan masuk terinfeksi. Nah, karena port the entry masuknya virus itu lewat mulut, maka pembentukan antibodi yang diharapkan lewat saluran pencernaan. Makanya diberikan karena Indonesia itu giginya ada begitu deh. Maka ini efisien dia. Pada kasus-kasus anak-anak dengan imunodefisiensi, contohnya apa? Bayi tertular HIV di dunia, maka dipilih yang ini. Nah, jadi Anda pastikan betul status bayinya sehat atau tidak. Kalau anak-anak dengan imunodefisiensi dalam lokasi ini sama aja Anda menyuapi dia dengan virus polio. Lihat, kelihatan nggak ya garisnya? Ini adalah vaksin polio yang dimatikan, yang injeksi, ini yang dilemahkan atau yang oral. Perhatikan, titer serum IgM-nya sama, IgG yang di darah, ini ada di darah sama, IgG di darah sama, IgM yang di darah sama. Yang beda apa? Di saluran pencernaan untuk yang virus yang hidup lewat oral atau mulut dia lebih tinggi. Sementara yang di sini yang di dasar mukosa pernapasan dan pencernaan untuk yang injeksi dia rendah. Karena Indonesia secara higiene, sosial, ekonominya masih rendah, maka yang ini bisa mencetus atau menstimulasi terbentuknya IgA di mukosa saluran pencernaan dan pernapasan. Jadi nggak salah juga pemerintahnya yang sudah dipilih sebelum, tetap dipilih yang ini walaupun memang duitnya paling jadi alasan uang. Ini, nah, apakah vaksin aman? Aman nggak vaksin? Aman nggak? Jawab. Ada, dokter. Sebenarnya vaksin itu 100% aman loh. Oh, gimana? Jawab kan? Tahu kan? Jawab loh. Apa betul? Tahunya gimana dong? Kira-kira apa dong? Biar nggak amannya kenapa? Di sini fotonya belum ada. Lihat adverse event following imunisasi. Jadi apakah imunisasi aman? Tidak 100% betul. Karena infeksi yang namanya imunisasi tetap ada komplikasinya mengancam. Ini punya Indonesia. Ini punya Kemenkes. KIPI, namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nanti Anda jadi dokter kalau mau mengadakan program BIAS, imunisasi nasional, hati-hati dengan itu. Bekas, ini ada reaksi lokal, bekas suntikannya bisa jadi abses
meningitis kejang iya. Oleh karena itu ketika memberikan vaksinasi harus informed consent. Nah yang bahaya adalah ini reaksi alergi, reaksi anafilaksi ini bisa menimbulkan kematian. Sehingga ketika nanti program vaksinasi nasional ketika mau melaksanakan kegiatannya siap dengan obat-obatan emergensi untuk shock anafilaksi. Anda akan dapatkan dari Dr. Ini ya, jadi 100% aman ya tidak. Hanya dari penelitian ini sebagaimana ternyata sudah dibuktikan sekitar 90% aman. Anda harus baca. Lihat ini adalah jenis vaksin yang diterapkan di Indonesia. Lihat KIPI-nya. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi yang bisa muncul karena setelah vaksinasi. Lihat ada shock anafilaksi. Apa tahu tuh shock anafilaksi? Shock itu adalah kegagalan sirkulasi karena bocornya cairan plasma dalam intravaskular. Jadi bayangkan pipa air di rumah kita, airnya bocor semua ke jarumnya. Jadi isinya hanya sel-sel darah. Kenapa kok bisa bocor? Karena reaksi alergi. Jadi tajam ini detail buka semua Anda bayangkan kalau plasmanya nggak ada, isinya hanya sel darah, kok bisa jalan nggak darahnya? Nggak bisa. Ini shock anafilaksi. Bisa jual balik? Bisa, selama kejar waktunya karena dia hitungannya jam. Ini hanya untuk menunjukkan tadi dari Kemenkes atau penanganan KIPI. Jelas pasti satu konfirmasi dulu kayak kasusnya Bio Farma, betul tidak? Itu kejadiannya karena vaksinnya. Ada yang sering lihat berita koran bahwa jadi anak dengan kelainan kongenital CP, cerebral palsy, dapat vaksinasi terus dikelompokkan tetangganya, oh ini kayak gini gara-gara vaksin tuh. Padahal memang sudah sakit. Ada yang dia kurang gizi, kemudian itu vaksinasi, lemas memang sudah kurang gizi, dikelompokkan tetangganya, ayo menuntut, itu gara-gara vaksinasi sama gitu. Jadi harus investigasi dulu dipastikan apakah sakitnya karena ini atau memang sebetulnya sudah sakit dulu. Terus setelah itu nanti ada pelaporan. Ya, ada yang tahu siapa ini? Bagaimana menurut Anda? Kau sudah nggak pernah ya? Menurut Anda gimana? Menjawab. Berikan. Bagaimana menurut Anda? Sama baju merah. Menurut Anda gimana? Jawab. Dapat Anda? Ada yang dari Madura. Kenapa tiba-tiba dari Madura? Gara-gara tadi deh. Dia dari Madura. Tadi di Madura gara-gara ada yang mau vaksin di Madura. Oh. Ya strategi sih sebenarnya. Kebanyakan ngomongan jadi ngomong kosong sih. Betul, terserah dia. Ini penelitian referensinya yang bisa lihat di Indonesia. Alasan penolakan vaksin di Indonesia adalah satu, keyakinan. Apa vaksin haramnya belum halal. Ada pakai enzim ini. Belum ada sertifikat halal dari MUI. Ada yang kok anak saya kok malah dimasukin penyakit itu ya kok ada yang kok. Jadi bukan karena haramnya, tapi itu kan barang dari apa namanya bakterinya, dari virus atau tadi dari istilah ada apa-apa itu tidak brief. Kemudian karena adanya faktor berikutnya adalah karena safety. Kok ada yang habis divaksin kejang? Ada terutama kalau ibu habis vaksin rewel. Pernah kami adik tetangga
DPT, habis divaksin DPT panas, rewel. Lu malah jadi rewel kok, malah ibunya nggak bisa ngapa-ngapain, nangis bingung. Yang berikutnya adalah isu kayak tadi, usaha konspirasi. Oh, bisa terus semua ini kan bisnis vaksin itu nasional besar. Terus kita salah etika kedokteran gimana? Satu yang harus Anda tahu adalah otonomi. Anda tidak boleh memaksa orang yang tidak mau vaksin harus vaksin. Karena secara etika kedokteran itu adalah otonomi. Sama dengan pernah ada kejadian pasien itu nggak mau ditransfusi. Alasannya apa? Itu kan darah bangkai. Dia menganggap darah yang sudah keluar itu bangkai, bukan darah hidup, sehingga najis. Dia tidak mau ditransfusi. Ya sudah, menolakkan informasi. Anda tidak bisa. Pokoknya dibujur, ditusuk transfusi tidak bisa. Terus justice, maksudnya apa? Justice ini adalah setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan vaksin karena dia mau nggak mau kembali ke otonomi. Tetapi layanan vaksin harus dapat diakses oleh semua. Ketika kejadian COVID, diutamakan nakes dulu atau orang yang punya resiko tinggi. Lalu setelah itu mulai yang faktor resiko lansia, kemudian termasuk usia muda. Beneficial artinya apa? Mana yang dia terbaik, itu kalau bahasanya adalah mandor dan manfaatnya itu manfaat dan mandornya atau keburukannya itu mana yang lebih tinggi dan tidak boleh membahayakan masyarakat atau pasien. Ini kalau sama ada baca, sini ada yang mengatakan. Jadi kalau ada orang nggak mau vaksin, itu kita hanya bisa pakai durasi. Cara paling mudah dan efisien adalah menggunakan regulasi. Contohnya, kalau mau keluar negeri harus vaksin COVID. Kalau mau umroh harus ada sertifikat vaksin COVID. Itu berat semua itu. Yang boleh ke mall hanya itu paling efisien. Jadi pertama kita takut dengan keluar negeri. Kalau mau naik pesawat harus vaksin itu nggak